Oke, setelah saya menjelaskan semua tentang pos bawaan dari tema gaspol, ini adalah video terakhir sebagai penutup. Videonya mungkin agak panjang. Ini akan menjelaskan tentang pengaturan layout tema gaspol. Oke, langsung saja kita masuk ke menu tampilan, kemudian sesuaikan. Tema gaspol ini sendiri masih menggunakan tipe layout statis, jadi layoutnya ini tidak bisa digeser-geser atau dipindah-pindah lokasinya. Ya, ini layoutnya ya, kita buka dari halaman customizer. Ini layoutnya semua sudah dibuat berurutan dan ini tidak bisa digeser karena ini bukan berbasis builder, bukan tema Elementor atau builder lainnya. Jadi ini tema statis, jadi pengguna cukup mengisi kontennya melalui pos-pos yang sudah saya jelaskan di video-video yang sebelumnya. Nah, untuk pengaturan tema gaspol di sini, pengaturan gaspol bisa dibuka. Di sini terbagi menjadi beberapa tab. Nah, ini berurutan dari bagian atas sendiri adalah pengaturan umum. Pengaturan umum di sini meliputi, di sini ada font atau jenis teks yang akan diaktifkan, kemudian warna latar, jadi di belakangnya ada latar globalnya, kemudian warna teks atau tulisan umum, kemudian warna tautan atau link. Oke, selanjutnya teks berjalan, ini bagian atas. Teks berjalan ini jika kita buka di sini ada pilihan. Ada pilihan konten apa yang ingin ditampilkan. Ada 3 pilihan. Yang pertama ada teks kelas info, yaitu bisa ditulis di sini, akan muncul otomatis. Atau jika kita memilih berita terbaru, maka teks berjalan ini akan otomatis menampilkan artikel terbaru. Oke, karena ini baru ada satu, maka muncul satu. Atau ingin menampilkan agenda terbaru, agenda yang belum dilaksanakan, jadi bukan agenda yang sudah lewat. Karena tidak ada, maka akan kosong. Jadi ini 3 pilihannya. Lalu di bawahnya ini adalah pengaturan warnanya, bisa dicoba-coba sendiri. Kemudian setelah tag berjalan, di bawahnya ini adalah header dan menu. Jadi saya buat berurutan pengaturannya. Header dan menu, ini ada latarnya warna putih ini, kemudian ada aksen 1 dan aksen 2 atas bawah ini. Ini bisa diganti. Lalu di sini ada jarak menu, ada font untuk menu bisa dipilih. Lalu di sini ada download PDF. Jadi misalkan saya punya file PDF, bisa ditambahkan di sini. Oke, PDF barangkali masih ada. Oke, masih ada. Ini file PDF, saya tambahkan. Ini untuk contoh. Jadi file PDF ini akan muncul di sini, tombol download. Jadi PDF ini nanti isinya mungkin profil dari caleg ini dalam bentuk teks. Oke, di sini tagnya bisa diganti. Tag download ini bisa dirubah. Kemudian pewarnanya juga. Oke, di sini masih ada yang terlewat ya. Ini menunya belum ada. Nanti akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Oke, saya kembali lagi ke pengaturan. Kemudian di sini ada slide beranda. Jadi setelah header dan menu ada slide. Bawahnya lagi ini pengaturan slide. Pengaturan slide di sini ada slide ditampilkan maksimal 5 pos. Kemudian transparansi. Ini adalah transparansi dari di depan gambar ini ada background tembus pandang ya. Kita bisa ubah di sini. Oke, gambarnya terang atau bisa kita gelapkan. Maksimal 1. Seperti ini, tidak kelihatan ya. Kita bisa ubah warna latarnya misalkan menjadi hitam. Oke. Lalu di sini ada navigasi, kalau misalkan gambarnya lebih dari 1 bisa diatur di sini. Warna navigasi dan warna normal. Setelah beranda kemudian berita dan agenda. Oke. Di sini ada agenda.
maksudnya berita dan agenda adalah blok ini keseluruhan. Di sini tampilan blok agenda dan beranda kita bisa tampilkan atau sembunyikan. Nah, di sini jika kita tidak ingin bagian ini muncul, kita klik sembunyikan, maka satu blok ini akan hilang. Oke, seperti ini. Jadi setelah slide langsung pada blok berikutnya. Tapi kalau kita munculkan, klik pada tampilkan seperti ini. Lalu warna latar bloknya ini bisa kita ubah. Misalkan bagian putih ini kita ubah menjadi biru. Seperti ini. Oke. Kemudian ini bisa dicoba-coba sendiri. Kurang lebih sudah dijelaskan ini full. Di sini sudah ada pembagian seperti ini, misal agenda beranda berarti mengatur bagian agenda. Kalau di sini ada program berarti mengatur bagian pewarnaan dan tag pada program. Kemudian ke bawah lagi setelah agenda ada berita, maka mengatur bagian ini. Lalu ke bawah lagi ada aktivitas terbaru berarti mengatur bagian ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut pada profil dan video. Nah, di sini setelah ini ada profil dan video. Nah, di sini gambar ini bisa kita ubah. Misal diganti dengan gambar lain. Akan berubah di sini. Lalu link video kita tambahkan seperti yang sudah dijelaskan di post video, kita tambahkan ID-nya, cukup ID seperti ini. Lalu di sini ada tag heading. Tag heading artinya yang di sebelah kanan yang besar ini. Bisa diatur tagnya, kemudian jenis hurufnya, warna dan spannya. Di sini bisa gunakan kode span untuk menambahkan warna yang berbeda. Di mana di sini putih dan kuning. Nah, yang kuning ini berjuang ini ada tambahan span. Lalu tag berikutnya di sini tambahan yang sebelah bawah ini ada di bagian ini. Sudah dituliskan contohnya, nanti akan berubah pada bagian ini. Lalu jika kita tidak ingin menampilkan, di sini bisa sembunyikan. Paling atas pilihan untuk tampilkan dan sembunyikan bagian ini. Oke, sedang loading. Sudah disembunyikan. Kita bisa munculkan lagi dengan pilih tampilkan. Jangan lupa klik terbitkan untuk menyimpan hasil perubahan. Kemudian kita lanjut pada section yang berikutnya, yaitu rekam jejak. Nah, rekam jejak ini bisa kita tampilkan atau sembunyikan juga. Lalu di sini ada bisa mengganti tag rekam jejak bagian atas ini. Kemudian pilih font dan selanjutnya nanti bisa dipelajari sendiri. Semua sudah ada keterangan. Misalnya ini font judul history berarti judul ini. Kemudian Oke, warna latar navigasi, di sini ada navigasi biasanya kalau sudah lebih dari 3. Itu bisa diatur warnanya melalui bagian ini. Lalu selanjutnya setelah rekam jejak ada info share info caleg. Kurang lebih seperti ini. Kita bisa tambahkan foto. Oke. Misalkan ganti dengan foto ini. Lalu tag di kanan ini bisa diganti semuanya. Nomor urut. Nah, ini belum muncul, kita bisa tambahkan misalnya nomor urutnya 20. Nanti akan muncul di tengah-tengah foto. Ya, seperti ini. Lalu fontnya bisa kita pilih. Lalu tag sesuai kegunaan. Jangan salah pilih, berarti bagian atas ini. Lalu link ini otomatis untuk tombol-tombol. Oke, tapi pewarnaan ini bisa diganti. Misalkan untuk Facebook kita mau rubah warnanya jadi biru. Lalu Twitter misal kita ubah menjadi biru muda. Lalu untuk WhatsApp tetap seperti ini. Oke, lalu simpan perubahan. Nah, ini juga bisa disembunyikan melalui bagian ini. Oke. Kurang lebih selanjutnya sama seperti yang saya jelaskan di atas, semuanya sampai ke bagian bawah. Jadi ada menu untuk
menampilkan atau menyembunyikan, misalnya ini relawan, kemudian di sini oke, sudah selesai. Lalu ini ada pengaturan halaman arsip. Arsip ini adalah halaman, misalkan halaman berita atau halaman agenda. Misal saya lihat di sini indeks berita. Ini disebut halaman arsip atau kumpulan pos. Jadi ada arsip berita, arsip agenda, arsip video dan lain-lain sesuai dengan pos-pos bawaan daripada tema Gaspol. Lalu halaman baca ini adalah halaman artikel. Nah ini namanya halaman baca. Jadi sini judul, ada gambar dan seterusnya. Lalu ada halaman 404 jika tidak ada konten. Lalu pengaturan footer. Pengaturan footer di bawah. Nah, footer ini ada dua macam karena di tema ini ada footer mobile-nya juga. Jika kita alihkan ke mode mobile, di sini ada footer yang melayang. Ini bisa kita atur menunya di sini. Semuanya sudah lengkap. Oke, lalu kita akan ke depan lagi. Kita lanjut ke menu. Di sini menu belum ada. Kita setelah pengaturan tema selesai, kita masuk ke menu. Belum ada menu, kita tambahkan. Buat menu baru. Misal tulis menu utama. Ini opsional. Lalu di sini pastikan centang pada header tema. Artinya kita ingin menu ini tampil di, ini namanya header. Tampil di sini, lalu klik pada berikutnya. Oke, sudah siap. Kita tambahkan item. Apa yang mau kita tambahkan? Oke, saya jelaskan di sini ya. Ini sudah saya tutup semua. Di sini menu itu ada namanya grup. Yang pertama grup taut tersesuai. Taut tersesuai ini kita bisa menambahkan link eksternal atau menulis link sendiri. Saya contohkan, misalkan ke https cius.com. Cius. Tambahkan ke menu. Nah, ini contoh penggunaan dari taut tersesuai. Atau kalau kita ingin buat link tanpa menu tanpa link, maksudnya kita tambahkan pagar seperti ini. Tekniknya misalkan kita beri nama menu lain. Ini salah satu kegunaan lain dari taut tersesuai. Ya, di sini menu cius sudah, menu lain sudah ya. Kemudian di sini ada laman. Laman ini kita bisa ambil laman-laman yang ada. Tadi kita punya laman beranda, laman berita dan lain-lain. Jika ada akan muncul di sini. Kita tambahkan. Ini bisa digeser ke atas. Oke. Sudah pindah ke depan. Lalu kita bisa tambah lagi. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa selain taut sesuai halaman, di sini semuanya ada. Agenda. Nah, kita misal klik agenda atau prioritas, ini semua pos bawaan dari tema. Nah, untuk menambahkan halaman daftar agenda, di sini cari yang labelnya arsip. Jika menambahkan daftar prioritas, pilih yang arsip. Pastikan yang depannya arsip. Misalkan saya akan menambahkan arsip agenda, lalu arsip prioritas, lalu arsip rekam jejak. Oke, terbitkan. Hasilnya akan seperti ini. Ini contoh. Masih banyak yang belum ditambahkan. Ini nanti bisa ditambahkan sendiri. Masih pilihannya masih banyak. Nah, saya akan mencontohkan untuk membuat sub menu. Ini tadi sudah saya buat taut tersesuai ya, yang di sini URL-nya pagar. Nah, lalu di sini agenda saya geser satu step ke kanan di bawahnya menu. Otomatis dia akan menjadi sub menu. Ini prioritas. Jika saya arahkan ke menu ini, maka sub menunya akan keluar. Bisa diterbitkan. Kurang lebih seperti itu untuk pengaturan menu. Nanti bisa ditambahkan sendiri. Bahannya sudah lengkap. Jadi kadang ada yang menanyakan bagaimana saya menampilkan daftar agenda ke menu. Cari di sini agenda, lalu pilih arsip. Menampilkan testimoni, pilih arsip. Seperti itu dan seterusnya. Oke, jadi kurang lebih semuanya sudah saya jelaskan, sudah lengkap.
Jadi untuk tutorial pengelolaan dari tema caleg ini saya cukupkan. Jika masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan melalui chat WhatsApp yang ada di web cius.com. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.